Vita tuh cantik banget ya. Ya kalau diem. Oke, apa diem? Jadi Mas Derby, Kak Vita dan Kak Gita, kita bakal main orientasi. Itu permainan kayak kalau Kak Derby udah pengalaman Iya. Nah, Kan nggak gini tau. tinggal lipat. Nggak gini dong. Di dalam itu udah ada beberapa pola yang bisa kita. Boleh dibuka? Boleh dibuka. Dan itu mau bikin apa? Nah, cuman per pola itu kan ada beberapa kertas. Maksimal itu satu pola aja kali ya. Jadi nggak boleh bikin anjing terus bikin anjing lagi, nggak boleh. Harus Oke, bikin yang lain. bikin yang lain. Otak kiri, otak kanan harus bekerja nih, Zai. Udah mulai belum ya? Belum. Belum Oh ya, dong. maaf. Ya, nanti yang paling sedikit bakal kena hukuman. Ya. Hukuman. Vita. Nah, di kertas itu ada angka di ujung kiri. Ini ada angka. Kita ikutin. Angkanya yang mana? Angkanya yang mana? Bu, balik dong halamannya. Lu ngeliat satu halaman doang yang gimana? Ini kan ada angka nih. Ice cream challenge. Oh, jadi nggak boleh bikin 2 kali. Nih, kan ini. Satu. Tuh. Oh, begel. Gitu. Halo semuanya, nama saya Derby Romero. Hai semua, saya Yunita Siregar. Halo, saya Vita Anggreni. Kita dari film Home Sweet Loan. Saya berperan sebagai Danan di film HSL. Saya berperan sebagai Kaluna. Dan saya berperan sebagai Mia. Kita bakal main tebak gambar, bukan? Origami ya. Oh iya, tim. Kita bakal main apa, Vita? Lipat-lipat origami apa? Terus Sambil menjawab pertanyaan. asik. Buat Kak Derby dan juga Kak Vita berarti gimana selamat. tanggapan kalian tentang actingnya Kak Yunita sebagai Kaluna? Keren banget. Wah, gila sih. Keren. Aku udah ngomong sama Kanita sendiri kayak gila Kak, I'm so proud. Sama kita bangga banget ngeliat Nita. Nita main di sini bagus banget dan dia benar-benar karakter Kaluna itu memang jadi karena Yunita. Ya Allah, amin, Iya, ya aku Allah. juga bilang kayak Masya ini Allah. kalau bukan Kanita kayaknya nggak cocok masa deh. sih? Ya Allah, yang itu nanti nangis loh anak orang gitu. Masya Allah tabarakallah. Nggak boleh gitu. Kira akan ada adegan-adegan yang berasa banget, ini emang Kaluna pas banget dipegang sama Kak Yunita. Ada, kalau di aku di momen ada salah satu adegan yang ada di trailer juga, dia ngobrol sama bapak. Itu kebetulan aku lagi di set, aku ngeliatin dia take, aku nemenin di set mau nonton pas dia take. Wah, itu rasanya perih banget itu. Lagi di set itu sambil ngeliat dia take, perih banget rasanya. Iya, Gimana sih? adegan dia sama keluarga sih bener-bener ini banget ya, feel-nya berasa banget walaupun padahal cuma di trailer doang tuh kayak Kita trailer aja nangis ya, Fit? sakit banget hatiku melihatmu gitu loh. Ya Allah, makasih ya Allah, Ini makasih. kayaknya terlalu asik sampai lupa lihat kamera ya. Oh iya, penyok nggak tahu gimana. Udahlah, seadanya. Penyok. Oke, lanjut lagi deh kalau kita Kak Yunita. Oke. Nita udah satu loh, Penyok tapi. Oke, nggak apa-apa. Oh, nanti dijadi gitu. Mau yang lain? Kak Yunita kan kakak sempet cobain KRL ya katanya. Betul Buat sekali. Peran Kaluna ini. Ya. Gimana sih perasaannya apa sebelum udah pernah naik atau itu momen pertama kali dan ada momen shock nggak waktu naik KRL? Aku tuh kayaknya zaman kuliah kan aku kuliah di Depok ya. Terus kayaknya pernah, tapi aku lupa kapannya. Jadi kayaknya udah lama banget dan pasti kan keretanya juga udah ganti kan, udah beda. Maksudnya udah di-upgrade lah sekarang. Aku naik semuanya pas karena kan emang Kaluna ini kan selalu pakai transportasi umum. Jadi aku naik Transjakarta, aku naik MRT, aku naik KRL. Kita pas pendalaman karakter juga kita pernah naik MRT bareng ya, Iya, rame-rame. Waktu itu rame-rame. Nyaman kok menurut aku, cuma memang kalau yang ininya tuh kalau lagi rush hour ya, kalau lagi pulang kantor tuh memang amazing. Kalian hebat banget semua para pejuang rupiah, Luar pejuang biasa sih. kehidupan yang pulang pergi naik KRL, semangat, kalian keren banget. Tapi pendalaman karakternya kalau dia bareng-bareng naik transportasi umum gitu. Sebenarnya lebih kayak mereka Nemenin Yunita sih sebenarnya. menemani Kaluna sih, karena kalau di karakternya sendiri mereka Mia segala macam ini tidak perlu ngirit kayak Kaluna sebenarnya. Kalau kayak Danan aja karakterku itu sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada gitu. Iya. Tapi waktu pendalaman karakter kita sempat pas kita habis reading kita sempat yuk kita bonding gitu. Jadi jalan-jalan rame-rame mau pergi nonton itu kita pergi naik MRT. Ini mana sih yang Oke. Tapi kalau emang ini kan proses lo itu dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Tapi
ke kalian bertiga nih, mana sih yang lebih suka main film yang ceritanya realistis kayak Home Sweet Loan, atau film yang ceritanya imajiner atau fantasi banget gitu? Ayo Vita jawab. Vita jawab, Vita. Kenapa dilempar ke aku sih? Kalau ke Apa sih? Ngomong apa sih? Kalau aku jujur kan belum banyak ya pengalaman untuk main film ya, jadi kayak bisa dijawab sama Kak Dermi. Iya. Idola Jujur ini adalah film pertama saya. habis dari cilik boleh dong dijawab pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau dibilang lebih susah atau nggak lebih susah, sebenarnya semua film pasti punya tantangannya masing-masing. Cuma yang menarik dari film Home Sweet Loan mungkin buat kita semua adalah tantangannya itu adalah karena ini kan dari buku dan pembacanya sudah banyak. Dan memang karakter yang kita mainkan ini kan orang-orang udah banyak yang baca, orang-orang udah punya imajinasi dan interpretasi masing-masing gitu. Jadi di sini tantangannya adalah gimana caranya kita bisa at least mendekati imajinasi para pembacanya gitu. Biarpun pasti ada approach juga dari kita yang kita ada sedikit touch dari kita sendiri kan gitu. Dan memang pada saat ngebangun karakter kan juga kita pasti banyak diskusi sama sutradara, dan sutradara juga pasti udah punya visinya sendiri dan udah ngobrol sama penulisnya gitu. Jadi tantangannya lebih ke situ sih, dan menurut aku justru menarik banget dan seru banget karena kita jadi punya kesempatan untuk mengeksplor karakter yang justru bukan dibikin dari nol gitu, tapi justru udah ada existing karakter yang orang udah kenal, orang udah dekat, apalagi pembaca-pembacanya gitu. Tapi kalian udah baca buku novel aslinya gitu? Aku sudah. Sudah. Karena memang kalau aku pas baca, kamu pas sebelum syuting berarti? Sebelum syuting Iya. cuma skimming, maksudnya kayak bacanya nggak yang Iya. sampai full gitu loh. Tapi abis itu aku baca lagi. Iya, aku juga di awal itu justru karena waktu aku mepet, aku masuk terakhir di film ini. Jadi aku langsung skimming untuk tahu arc-nya Danan itu seperti apa. Jadi aku tahu approach-nya seperti apa pas mau memainkan Danan. Kalau Kak Vita boleh nih Kak? Kan tuh. Ini gimana sih? Aku kayak bingung gitu. Untung kita Gemini ya, jadi multitasking. Gimana Kak udah baca buku aslinya? Sebenarnya mesti jagoan dia atau multitasking anaknya 2. Aku sih sejujurnya belum baca keseluruhan sih, tapi kayak dijelasin sama Kak Sabrina juga, sama Kak Almira juga tuh kayak aku udah cukup nangkep gitu loh. Dan ini juga aku deg-degan gitu loh, kayak ini gimana? Aku tidak menemukan rumah dan pintunya di mana ini. Tapi Kan ini banyak ya padahal. kan gue mau ngomong apa? Lupa. Distraksi, ayo. Mbak, Ayo, ini ngomong, sulit ayo. banget. Iya, jadi kayak ya alhamdulillahnya maksudnya masih karakter aku juga di sini masih yang kayak bisa untuk menjadi diri sendiri sih. Oh ya ampun. Oh ya ampun. Tidak seberat Kaluna. Jadi alhamdulillah masih oke lah kita jalaninnya, walaupun aku belum membaca keseluruhan novelnya, tapi ya semoga ya. Semoga sesuai harapan penonton. Kalau lihat dari trailernya dan kayak kemarin Mama Mochi juga udah bikin nangis banget. Ada nggak sih seberapa nyesek sih gitu kira-kira film ini menurut kalian bertiga, dan kenapa atau ada momen waktu syuting gue sampai ikut nangis sebuah perasaan nih? Kalau aku tadi pertama pas ngeliat dari kita baca aja kita semua udah baper. Kita pas dia baca aja harus pas lagi pertama terima skrip dia harus berhenti di tengah jalan. Aku kemarin ini kan cari chatnya. Jadi aku dikasih skrip, kita udah diskusi waktu itu sama Kak Sabrina. Aku sampai chat Kak Sabrina, Kak, aku sesak banget bacanya. So aku kemarin cari chatnya, ada, nanti aku mau post ya. Ada. Aku bilang, aku baru baca sampai scene 101, aku belum lanjutin karena aku sesak banget bacanya. Aku aja maksudnya yang pada saat itu kan menjadi Yunita, baca tuh kayak sesak banget menjadi Kaluna. Jadi ketika aku memerankan Kaluna itu ya lumayan porak-poranda sih, Porak-poranda. dia kasihan. Laporannya kayak Kak Vita ya, ini udah fokus banget. Apa sih yang mau dikejar kalau boleh tahu? Ngapain sih? Fit, kamu ngapain sih? Aku nggak mau dihukum. Aku nggak mau dihukum, aku takut. Kalau Kak Vita ada nggak momen pas syuting itu sampai nangis beneran? Oh jelas nggak ada. Aku nangis banget, scene aku berat sekali. Gak ada sih Mbak, jujur karakter aku kayak karakter main-main. Aku di situ bener-bener syutingnya fun banget, kayak yang scene-scene berat justru adanya di Kaluna semua kan. Terus apalagi ya Mbak, aku cuman aku waktu itu pas adegan scene
dia ada scene waktu itu aku lagi ada di set kebetulan dan aku lagi lihat scene-nya mereka berdua nih. Terus kayak scene-nya si Kaluna lagi bersedih, nanti kalian lihatlah yang mana. Pokoknya di situ aku juga jujur kayak energinya tuh nyampe gitu loh. Energi Kanita tuh yang sedih untuk rumahnya ini, impiannya dia, jadi kayak neng nong berkaca-kaca lah waktu itu pas aku lihat. Tapi kita baca skrip keseluruhannya. Itu tuh ke bawah juga emosi dan kayak pengen nangis juga gitu pas lihat hasil trailernya. Banjir. Kita kemarin pas nonton trailer for the first time kita semua nangis. Terus denger official soundtracknya juga. Dari kita buset deh. Aku nyerah nih anjir. Original soundtracknya gitu. Kau bikin apa sih? Original soundtracknya tuh bener-bener aku ngerasa Gita tuh merangkum semua isi hatinya Kaluna. Iya bener. Pas aku denger kayak, ya ampun, ini aku denger kan sebagai Yunita, tapi yang dinyanyiin ini semua teriakannya hatinya Kaluna dirangkum dalam satu lagu. Makanya kemarin udah deh ambiar, semua ambiar. Jadi kan kita sempat ngundang rumah ideal. Kalau rumah ideal dari kalian bertiga apa sih? Boleh tahu nggak? Tempat di mana kita bisa merasa itu adalah tempat kita untuk pulang, nyaman, dan gak ada rasa beban sama sekali di situ. Itu rumah kalau buat aku, rumah ideal ya. Jadi rumah tuh nggak berarti artinya mewah atau gimana? Tempat. Gitu, bukan tempat aja. Gitu. Karena sebenarnya di film ini juga yang Kaluna cari, memang dia nyarinya rumah untuk dia tinggal, tapi bukan cuma rumah, bentuk rumah, dia juga nyari perasaan rumah itu, karena dia ngerasa setiap dia pulang tuh kok rasanya kayak bukan rumah ya, berat, kok nggak nyaman ya gitu. Rumah yang harusnya tempat gue untuk istirahat, kok malah di rumah tuh rasanya makin beban gitu. Itu sih yang Kenapa? Gini. Ada masalah apa? Kayak belum ngopi ya? Ya tahu, ya Allah. Jadi banget ya Mbak Gita. Dan kalau yang lain juga mau jawab boleh. Oke. Jawab banget nih masalah beli rumah. Pilih rumah berhantu atau rumah bekas kriminal? Waduh, itu kemarin kita cari juga tuh, Kaluna sempet ada juga nyari tuh. Apa ya, rumah berhantu apa? Kriminal tuh Maksudnya rumah bekas kriminal, rumah kayak bekas gimana? kejadian. Iya, bekas kejadian. Ya susah jadi hantu-hantu juga dong. Jadi hantu juga. Iya. Jadi pilih yang mana tuh kalau kalian? Ya udah hantu aja sekalian lah, udah jelas. Iya. Udah tau ada hantu nih. Ntar kan kita bikin pengajian di situ. Asik, gila keren. Aduh ya Allah, kagak ada yang jadi. Sini. Kasar mulutnya ya. Boleh tunjukin dulu nggak kalau itu Kak Vita udah jadi apa aja? Coba Vita. Aku yang jadi ini doang nih, ice cream. Ini tengah jalan aku nyerah. Ini tengah jalan aku menyerah. Ini aku mau nyari yang lain lagi sebenarnya. Boleh cari yang gampang. Kalau Kak Derby udah sampai mana nih? 4 nih. Aku 5. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kita Gemini kan? Karena kita Gemini. Oke deh, kalau gitu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Ayo jadi satu yuk. Gimana sih? Waktu film ini tayang, siapa sih satu orang spesifik di sekitar kamu yang pengen banget diajak nonton film ini? Entah karena ada kakaknya, atau mungkin karena emang ada pesan ceritanya dan apa alasan. Boleh dari Kak Yunita dulu aja. Aku pastinya keluarga aku. Aku pengen keluarga aku nonton karena kalau nanti sama aku tuh sedikit banyak sama gitu loh. Kayak aku anak paling bungsu, kak aku 2, 1 cewek, 1 cowok, which is Kamala Kanendra. Ya aku pengen mereka nonton sih. Menyampaikan pesan secara tidak langsung. Gak deh, nggak pengen mereka ini aja sih, kayak melihat hasil karya adiknya. Iya. Gitu, ya. Tapi ada pesan tersembunyi. Kalau aku keluarga juga sih. Biar ya mau nunjukin hasil karya aja sih, nggak ada pesan-pesan tersembunyi. Karena udah menerima. Tidak seperti saya ya. Karena aku sudah karena aku ngerasain apa yang dirasain Kaluna juga, mungkin dengan level dan settingan yang berbeda gitu. Tapi kayak ya udah gitu, aku tidak ada ya mungkin ada pesan-pesan sedikit lah di situ. Sama sih, mama aku paling ya. Waduh. Surat terbuka. Kamu nggak jadi surat terbuka lagi hari ini? Ya, buat mama aku semoga mama paham ya dengan film ini ya. Kayak semoga pesan-pesan yang tersampaikan juga nyampe gitu ke mama saya. Tapi kalau nggak nyampe ya udahlah, emang udah nasib.
Karena jujur emang cerita Home Sweet Loan ini tuh benar-benar nggak cuman karakter Kaluna doang yang ngerasain, tapi kayak aku pun juga relate banget sama karakter Kaluna. Jadi karena kita semua tuh Kaluna sebenarnya. Yes. Kaluna tuh sebenarnya nggak represent kita adalah semua. Kaluna gitu. Betul. Kalau di rating deh boleh nggak berapa persen semirip apa sih sama si nasibnya Kaluna dari cerita ini sama Kak Tisa? Di rating Aku berapa ya? aku Enggak sih, kalau aku jauh sih, karena Kaluna itu benar-benar menyakitkan sih. menyakitkan banget. Aku ya 40% lah. Iya, aku 50-40 lah. Dari nyari rumahnya, aku juga ngerasain waktu itu nyari rumah struggle-nya kayak apa. Terus juga sedikit Coba cek lagi pencarian rumahnya coba. Ya 4 tahun yang lalu lah. Berat sekali rasanya mencari rumah KPR. Aku juga KPR juga sama kayak Kaluna, jadi aku merasakan juga gimana jadi dia. Wrap up itu pertanyaan terakhir, tangan di atas semua. Tunggu! Udah. Tunggu! Aku juga nggak selesai, nggak ngerti lagi mau diapain. Udah lah, kalian mau ngejar apa sih? Gue yang kalah. Kalian ngejar apa? Aku cuma jadi 2 aja. Mbak ini gimana sih, aku lemes deh. Nih kucing bikinanku. Ya? Punya Vita. Coba diberdiriin. Itu baru mau lipat ya. Oh. Berarti udah jelas nih Kak Vita yang paling sedikit ya. Gimana ya dihukum ya? Ini apa? Aduh, deg-degan. Nggak tahu. Nih, ini kita pajang ya. Gue lagi menjawab. Boleh dipajang dulu di depan ya, masing-masing nih. Dipajang. Banyak loh dia tuh. Sebenarnya banyak, tapi kagak jadi. Terus menyerah di tengah-tengah. Tadi Kak Vita yang jadi cuma 2. 2. Oke. Kalau Kak Derby boleh dipajang juga di depan nggak yang jadi? Aduh, aku satu lagi kayak, ini gimana sih? Ya Allah. 4. Oke. Ini apa? Ini kita Mau 5, matanya di mana? 5, Nita 5. 5. Oke, berarti yang paling sedikit benar Kak Vita. Nah, untuk hukumannya di situ boleh Kak Yunita. Ini dia, ini ya. Iya. Apa itu? Ini kita bawa ke sini. Boleh. Nin. Apa Ini. sih itu? Ini. Iya. Itu ada beberapa hukuman. Coba. Aduh, deg-degan lagi anjir. Ayo lu. Apa? Apa ini? Banyak tuh, udah pilih deh ntar tuh. Maksudnya kayak gimana? Ya udah putar. Putar. Digelitikin anjir. Boleh Kak Derby atau Kak Yunita boleh. Silakan. Silakan. Coba doa dulu, bismillah. Doa dulu. Banyak yang aneh-aneh loh. 1, 2, 3. Say, sampai copot, Say. Apanya? Panahnya, Say. Enggak Nggak tahu, apa-apa. itu emang dari sananya. Apa tuh bang? Nah, boleh dibaca Kak. Aduh, ini benar-benar pas. Oh, masih di merah. Jangan curang ya. Masih di merah. Apa? Bibir atas dan bawah nggak boleh nempel. Nah, jadi hukumannya berarti promosi film tapi bibir atas dan bawah nggak boleh nempel. Coba dah tuh. Demen banget Coba nih. deh. Nih, coba nih. Coba. Gue demen banget nih. Oke. Ayo. Jangan lupa nonton Home Sweet Loan. Aku nggak mau dihukum, aku takut. Nonton Home Sweet HSL. Nonton HSL tanggal 2 Helena September. Helena September. Tapi promosi ini bener ya. Boleh sekali lagi tapi harus Kak Derby atau Kak Yunita berarti kena hukuman salah satu. Aku lah. Kak Derby. Iya, aku 5. Iya, Kak Derby. Derby, boleh diputar lagi Kak. Biar bisa promosi dengan Aku 6. Seneng banget. Rasanya dia makan permen merasa nggak enak loh. Oh, wow. Bener. Apa? Challenge TikTok. Oh no. Promosi. Wah, enggak. Ya bisa ya. Mantan dancer nggak boleh gitu dong. Mantan dancer loh. Ini maksudnya challenge TikTok setelah promo apa ini? Jadi promosi dengan bener boleh kan tadi nggak kebaca ya kapan tayangnya. Hmm. Boleh biasa, tapi habis itu Kak Derby berarti challenge TikTok. Boleh aja 1 temennya juga nggak apa-apa.
Kalau saya Kak Dita, Enggak, biasanya kan dia salah. dapat semua. Yang salah main salah loh. Yang salah main salah loh. Dia dapat semua. Oke teman-teman, jadi gue promo dulu sekarang kan? Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton film HSL mulai tanggal 26 September di seluruh bioskop kesayangan kalian. Nah, saya mau tiktokan dulu. Kalau kata aku sih tiga-tiganya aja sekalian. Oh no. Promosi. Wah enggak. Mana ayamnya? Oh ya udah. Ini udah didapat nih. Ya ampun. Itulah yang aku rasakan kemarin. Bisa. Bisa. Emang jangan jauh dong. Ini gimana sih caranya dia Nah, bisa coba. Nah, kan? Udah?